Islam ini mengajarkan adab dan akhlak yang baik pada umatnya melalui pedoman hidup yaitu Al-Quran dan hadis. Banyak diperintahkan agar manusia itu berakhlak mulia dan mencapai derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Adapun adab-adab berjalan yang pertama yaitu ada tahu nggak? Adab apa Bu? Berjalan. Adab berjalan. Pertama itu tenang dan sopan. Jadi ketika kita berjalan kita harus tenang dan sopan. Nggak boleh berasa berusuh. Tahu kan berasa berusuh? Iya Bu. Ya, lalu yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Kalau nggak gimana? Nggak boleh, itu kurang sopan namanya. Kita harus menunduk dan menjaga makanan kita. Gimana Bu? Ini atau gimana Bu? Gini nih. Kita nggak boleh kayak sambil mencongak gitu jalannya, nggak boleh. Ya kan ada beberapa yang kayak gitu. Itu memperlihatkan sifat sombong. Lalu selanjutnya yaitu menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Jadi kita harus membuat kita berjalan sesuai dengan kenyamanan kita. Lalu selanjutnya yaitu mempunyai tujuan dan yang jelas. Jadi ketika kita berjalan itu kita harus punya tujuan nih, kita mau kemana? Misal ke masjid atau kampus. Kita nggak boleh bahasa sekarang itu luntang-lantung gitu loh. Nggak ada tujuan yang jelas. Lalu selanjutnya yaitu boleh berhenti jika ada keperluan. Ketika tidak ada keperluan kita nggak boleh berhenti. Kita boleh berhenti kalau keperluan itu pun mendesak. Lalu selanjutnya tidak mencari perhatian saat berjalan. Kalau bahasa sekarangnya contoh lah ya. Kayak aku mau jalan ke sini nih biar dilihat dia, itu nggak boleh. Lalu selanjutnya kalau kayak gitu kayak mana Bu? Kayak gitu kayak mana? Kayak tadi. Ya berarti dia tidak mempunyai adab. Lalu selanjutnya yaitu tidak berjalan sambil makan. Kita sering banget ya makan sambil minum sambil berjalan. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Itu bukan adab yang baik. Lalu selanjutnya berjalan dengan fokus. Dan yang terakhir itu tidak boleh mendahului orang lain, apalagi orang tersebut itu lebih tua daripada kita. Nah itu tadi ada pada berjalan ya. Lalu selanjutnya ada berpakaian menurut Islam. Ya, jadi membahas ada berpakaian menurut Islam ini tidak terbatas pada satu model, tergantung kita itu mau berkegiatan apa sehingga kita diharuskan untuk memakai pakaian tersebut. Selagi pakaian itu selagi pakaian tersebut menutup aurat, itu tidak perlu diperdengarkan. Nah, ada berpakaian itu ada 9. Yang pertama itu menata niat. Lalu yang kedua ada yang namanya berpakaian memenuhi syarat yaitu menutup aurat. Dan menutup aurat kita nggak boleh pakai pakaian bahasa sekarang itu. Ya kalau bahasa sekarangnya itu pakai kurang bahan lah ya, yang dipakai segini ya itu. Lalu selanjutnya yaitu berpakaian yang bersih dan nyaman. Ya selain nyaman kita yang pakai, orang pun nyaman gitu ada di samping kita. Kalau pakaian kita bau, itu positif kita nggak ada yang mau berteman dengan kita. Lalu selanjutnya model pakaian sesuai dengan jenis kelamin. Ya jangan sampai misalnya laki-laki pakai pakaian cewek, pakai gamis, itu kan nggak mungkin kan ya. Nah selanjutnya itu berpakaian sesuai dengan kegiatan dan tidak meniru model pakaian yang dilarang agama ya. Seperti sekarang ya, kalau kita lihat di pantai-pantai itu kan banyak orang muslim yang mengikuti adat luar negeri ya, pakai bikini.
tidak boleh. Selanjutnya ada makan dan minum. Yang pertama yaitu ketika kita makan dan minum, maka kita wajib membaca basmalah atau membaca doa makan. Lalu selanjutnya menjaga kehalalan makanan dan minuman. Sebelum kita membeli makanan atau minuman, sebaiknya kita lihat dulu ini makanannya halal atau tidak. Biasanya ada kan logo, ya tanya ini terbuatnya dari apa. Lalu yang ketiga, makan dan minum dengan duduk. Nih siapa nih di sini yang sering makan dan minum sambil berdiri? Gak boleh tuh. Dimanapun tempat kita, ketika kita ingin makan dan minum, maka kita harus duduk dulu. Selanjutnya makan menggunakan tangan kanan. Ada nggak di sini yang makan menggunakan tangan kiri? Kita suapin bisa sih tuh. Kita suapin. Kalau kita sendiri? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa karena dia nggak punya tangan. Kalau dia ada tangan, ya pasti dia menggunakan tangannya. Nggak mungkin kan dia sikat gigi mau minta gosok gigi orang. Terus nah, ketika makan dan minum kita itu nggak boleh bicara. Jadi kita harus fokus makan dan minum. Sering kan makan dan minum sambil gibah. Iya, itu nggak boleh. Terus kita tetap lakuin, misalnya kita lagi makan nih ramean, sambil makan sambil nyelotong, sambil info gibah ini. Berarti dia belum mempunyai kesadaran yang tinggi. Kalau dia udah mempunyai kesadaran, dia udah tahu nih adab-adabnya ini. Dan dia nggak mau ngelakuin, berarti dia belum punya kesadaran dalam diri dia. Ya, yang terakhir yaitu kita mengakhiri makan dan minum dengan mengucapkan hamdalah sebagai rasa syukur kita ya karena kita bisa makan. Ya, Bu. Oke, setelah kita telah membahas materi tadi, Ibu mau kalian bermain peran. Salah satu adab yaitu adab makan dan minum yang sangat sering ya kita jumpai. Iya, kepada saudari Selvi dan Zakia bisa nih main peran. Silakan maju. Ada apa Bu tadi? Makan dan minum. Ini Ibu sudah siapkan. Kita makan apa saja? Oke, ini. Kayaknya tagnya mana sel? Jadi tadi itu langsung ke atas. Jadi gua bingung. Lo pinter lo kan? Iya sih. Terus kalau enggak, kenapa kalau tegur? Gimana gitu kan? Itu tuh sih ya. Iya. Intinya kita ini memperagakan lagi makan tapi sambil bicara. Ya, ini salah satu adab yang tidak boleh ya. Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya adab makan dan minum itu kita tidak boleh sambil ngobrol. Dan sebelum makan kita wajib membaca Tadi kalau tidak membaca doa. Jadi ini adalah salah satu adab yang tidak baik. Jadi teman-teman semua
lagi ya. Boleh duduk anak-anak itu. Ya, untuk anak-anak itu ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya aku. Iya. Jadi ya jadi pelajaran kita kan kali ini mengenai ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Dan itu juga ternyata. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, Islam itu mengajarkan adab yang mulia bagi umatnya. Jadi kita harus menerapkan adab-adab yang telah dijelaskan tadi, yang sudah disebutkan, yang sudah kita cerna juga, mulai dari adab berjalan, adab tenang, sabar, badan lurus, terus ke kepala sedikit menunduk, gak boleh Congak. mencoba ke atas gitu, nanti dikira sombong lain-lain pula. Lalu ada berpakaian, ada berpakaian yang salah satunya ada berpakaian yang memenuhi syarat. Jadi janganlah pakai pakaian yang kurang bahan. Lalu untuk adab makan dan minum itu tadi, kalau kita lagi makan kita harus makan aja dulu, gak usah sambil nyerocos, sambil ngomong, sambil gibah dan lain sebagainya seperti itu. Oh yang satu lagi nggak boleh sambil berdiri juga kalau minum, terus makannya pakai daun tangan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Nilai kita dia kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Udah paham semua ya? Kalau Bu, Ada yang bertanya lagi? cukup Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu sudah share ya RKPD-nya telah dikerjakan di halaman 15 dan dikumpul pada minggu depan. Baik Bu. Siap Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila Ibu ada salah yang mohon maaf, pada Allah yang mohon ampun. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam